Oke, kali ini kita telah bicara dengan Dinas Pertanian. Kali ini dari bidang hortikultura ada Bapak Agus Sulis. Nah, kita sedang mencoba terhubung ya. Dan dulur-dulur juga bisa menyampaikan pertanyaan. Silahkan sampaikan di sini di WhatsApp kita di 0358 351 Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Agus. Waalaikumsalam, ya, selamat pagi. Iya. Sangat sehat. Amin, alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya? Amin, sehat juga. Iya. Apa saja nih kegiatan pagi ini? Ya, kita setelah berolahraga dalam rangka menjaga atau meningkatkan Hah? dan tidak terdampak COVID. Gitu ya? Apa di kegiatan? Iya. Nah nih Pak, di edisi kali ini kita sengaja ya berbincang santai mengenai harga-harga yang melambung tinggi. Salah satunya yaitu mengenai harga cabai yang saat ini lagi jadi ngehits banget. Bahkan pagi ini kita lihat dari informasi yang kita terima dari Disperindak ini menyentuh angka Rp100.700. Ini apa sih Pak penyebab kenaikannya? Terima kasih Mbak. Ya, saya sebelumnya kalau kami dari sisi pertanian, alhamdulillah produksi komoditi kami mendapatkan harga yang bagus. Jadi kami, namun demikian kalau dari sisi pasar harga yang demikian ini sudah merupakan titik rawan yang terlalu tinggi, bahkan daerah lain ini mencapai 120-130 ribu per kilo kan begitu. Nah, kalau di saat ini sebenarnya dalam masa pandemi COVID ini seharusnya harga cabai tadi tidak bisa melambung terlalu tinggi jika produksinya normal. Karena permintaan pada saat ini cenderung banyak berkurang daripada kondisi biasanya. Karena tidak banyak orang punya gawe, kan itu sudah tidak jadi ini sebenarnya sudah mengurangi permintaan pasar. Namun demikian karena ada La Nina dan jadi ini ya Pak kondisi cuaca gitu ya? Cuaca ya. Di udara basah ini kan menyebabkan curah hujan yang menjadi terlalu tinggi sehingga untuk pertumbuhan dan produksi cabai tidak bisa bagus seperti kemarin, sehingga walaupun ada penurunan permintaan di pasar, namun produksi juga demikian, pengimbangan produksi juga turun sehingga permintaan ini menjadi tidak berimbang dengan suplainya, masih tinggi permintaannya sehingga harga cabai menjadi tinggi. Nah, ini kondisi yang di Nganjuk juga demikian, yang biasanya di Jatikalen, Gondang, Pati, Patian Rowo, cabai yang ditanam pada bulan Oktober biasanya masih panen sampai dengan Februari. Dengan curah hujan yang tinggi ini, kemarin di bulan Desember sudah tidak mampu dipertahankan. Gitu ya? Januari sudah tidak mau dipertahankan sehingga mereka harus dapat habis diganti dengan tanaman baru. Nah ini cukup luas. Jadi Desember yang tanam Oktober, November, Desember yang tidak mampu berproduksi di bulan Januari, Februari ini kalau 1.000 hektar ada. Ini saya kira angka yang cukup signifikan sehingga cukup mengurangi suplai cabai di pasar. Dan gitu. Iya. Kemudian yang daerah-daerah lain ditanam pada bulan-bulan November, Desember ini pun pertumbuhannya tidak begitu bagus sehingga produksi di bulan Februari ini juga masih agak rendah. Nah ini juga salah satu faktor penunjang bahwasanya suplai pasar ini tadi menjadi semakin sedikit. Kondisinya di lapangan seperti itu. Kalau yang cabai rawit ada di Patian Rowo. Patian Rowo ya ini paling banyak. Patian Rowo itu ada sekitar 400 hektar, kemudian Kalen itu ada sekitar 80 hektaran itu cabai rawit. Kalau cabai besarnya kita ada di Gondang, yang paling dominan didukung oleh Patian Tronggot, itu cabai besar. Dan ada lagi cabai keriting
Iya ya. keriting itu cabai besar yang kecil-kecil ngeruwet itu. Untuk cabai keriting. Iya, itu ada di Kecamatan Pade, luasan sekitar angka 350 hektar. Nah, wow, cukup luas ya. sebenarnya cukup luas. Iya. Jadi ini ada beberapa sentra cabai, yaitu diantaranya Patiarowo, Jatikaleng, cabai, kemudian juga cabai besar di Gondang, Ronggot, dan cabai keriting di Pace ya. Dan ini kebanyakan problemnya yaitu mengenai kondisi cuaca saat ini ya Pak yang mempengaruhi. Betul, jadi kondisi cuaca yang mulai bulan Desember kemarin sudah curah hujannya sudah tinggi, tidak bisa mempertahankan, tapi yang sudah waktunya panen tidak bisa dipertahankan. Iya. Kemudian lain ke padi. Kemudian ini langkah apa saja Pak nih yang diambil untuk menanggulangi hal tersebut? Kalau yang pada saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa nih, karena yang jelas pasar kita kan sudah global. Artinya pasar-pasar yang ada di Indonesia ini sampainya mobile, jadi otomatis. Jadi, sentra produksi yang ada di Malang, Banyuwangi, kemudian ada di Pasuruan, ini sumbernya juga sudah sampai di nasional ya, dan pasar-pasar itu pengisinya dari mereka-mereka itu. Kemudian kalau jangka panjang barangkali untuk mengantisipasi, karena memang perluasan luas tanaman kita di Kabupaten Nganjuk cukup nasional dan turun ya. Kita akan mengupayakan ekstensifikasi pada lahan perhutani yang pada saat ini masih sangat memungkinkan untuk dimaksimalkan pemanfaatan. Gitu. Iya. Nah nih Pak, untuk mengatasi kelangkaan ini apakah Nganjuk ini juga menerima pasokan dari luar gitu? Iya. Dan ini biasanya dari mana nih Pak? Kalau pantauan kami, tapi yang di pasar grosir di Sukomoro, kita banyak mendapatkan pasokan dari Kediri, kemudian dari Banyuwangi yang banyak masuk di pasar. Jadi Kediri dan Banyuwangi itu ya Pak. Dan ini adanya pasokan ini apakah karena ada kelangkaan atau mungkin karena memang sudah di Nganjuk ini memang selalu mendapatkan pasokan dari daerah-daerah tersebut gitu? Saya kira kalau pasokan ini kan mekanisme pasar ya Mbak ya. Secara otomatis karena kita punya pelaku-pelaku yang memang mereka sudah pelaku nasional ya. Jadi mereka jeli pasar mana yang bisa diisi, pasar mana yang kosong, kemudian sentra produksi mana yang pada saat ini sedang berproduksi, mereka jeli. Jadi pasar saya kira bisa berlaku secara otomatis pada saat ini. Oh gitu ya, oke. Nah itu ya dulur terkait dengan harga cabai penjelasannya. Kenapa ya bisa mahal gitu? Salah satunya itu terkait dengan kondisi cuaca gitu. Nah nih Pak, biasanya mengenai harga yang melambung tinggi seperti ini biasanya itu berapa lama nih Pak? Biasanya kalau pada kondisi iklim normal tahun-tahun sebelumnya, ini sampai dengan bulan April, Mei. Kemudian nanti masih biasanya ada penyertanya yaitu bawang merah. Tidak mulai di April Mei itu biasanya masih bisa tinggi. Ini sudah mulai berangsur turun. Jadi kayaknya ini ada kemungkinan nih habis harga cabai tinggi nanti turun ganti yang lain. Kemungkinannya juga seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Iya, semoga ya. Berharap harga tetap bisa cukup memadai sehingga masih mendapatkan keuntungan yang layak. Di sisi lain daya beli konsumen masih mencukupi gitu. Iya. Masih terjangkau lah, harganya masih terjangkau. Iya. Semoga tetap aman ya Pak Nganjuk. Iya. Nanti Pak ada pertanyaan juga dari pendengar. Selamat pagi Bapak, mau tanya untuk harga pupuk sekarang tuh mahal dan langka. Kemudian susah untuk mendapatkan gitu. Terima kasih. Oh ini menyampaikan keluhan gitu Pak dari Mas Alrega. Iya, untuk harga pupuk sekarang mahal dan langka serta susah untuk mendapatkan gitu. Nah nih Pak, mungkin bisa disampaikan nih Pak. Bisa dijawab keluhan Mas Alrega, iya. Mas Alrega? Iya, dari Nglaban. Oh siap. Jadi kami hanya menyinggung sedikit saja karena memang sebenarnya bukan ada bidang kami ya Mbak Lia, tapi gitu ya. Tanya yang banyak tetap kami akan mencoba menyampaikan situasi
yang ada di kabupatennya. Yuk, kan? Iya. Jadi begini, untuk masalah pupuk, dengan berkurangnya pupuk yang disubsidi oleh pemerintah, ini sebenarnya pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan menyediakan pupuk-pupuk yang sifatnya non subsidi. Ya, harapannya memang demikian karena sementara ini untuk yang pupuk bersubsidi ini harapannya ada di jadwalnya ada di depan. Ini jadi yang kemarin di bulan Januari Februari ketersediaan pupuk bersubsidi ini sudah diserap di awal, sehingga yang di belakang ini sudah kehabisan kuota, gitu. Sudah kehabisan kuota. Kalau nggak salah ini ya Pak, untuk kuota dibandingkan dengan tahun kemarin, tahun ini lebih kecil gitu ya Pak? Lebih kecil karena memang ada pengurangan kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah. Gitu. Namun sudah diantisipasi dengan penyediaan pupuk non subsidi. Sebenarnya sudah disediakan dalam jumlah yang cukup. Hanya saja kemungkinan bagi teman-teman petani harga pupuk yang non subsidi ini masih dirasa sangat mahal, karena sementara ini petani sudah cukup terbiasa atau terbudaya menggunakan pupuk-pupuk yang bersubsidi tadi. Jadi untuk tahun ini memang terasa begitu beratnya karena penyediaan pupuk bersubsidi tadi hanya sampai dengan 51% saja. Demikian kami dari Dinas Pertanian masih mengupayakan untuk bisa mendapatkan tambahan kuota pupuk yang bersubsidi tadi. Iya. Oke, nah berikutnya ini ada Ibu Dwi Santoso dari Gemenggeng. Assalamualaikum Bapak, anak saya lagi kuliah di Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian. Saya lihat pernah praktek tanam cabai memakai pupuk Kasgot. Itu pertumbuhannya cepat, buahnya banyak, dan tumbuhnya bisa tinggi dari rata-rata. Apa di Nganjuk ini pernah mencoba memakai pupuk Casgot? Gitu. Terima kasih. Nah demikian dari Ibu Dwi Santoso di Gemenggeng Bapak. Ibu, selamat pagi Ibu Dwi Santoso. Iya. Perlu kami sampaikan bahwasanya pergerakan sektor hulu, teman-teman yang berada di sektor produksi, penyedia sarana produksi, ini pergerakannya memang luar biasa di dalam rangka membantu pembangunan pertanian. Sementara ini yang sering dilakukan teman-teman memang karena pergerakannya cepat tadi, mereka lebih sering mengadakan kegiatan langsung ke lapangan. Sehingga nuwun sewu bukan berarti kita melihat dari sisi negatifnya, bukan, sehingga kami yang dari dinas ini sering ketinggalan gitu. Sehingga untuk pupuk yang sudah dicobakan oleh Ibu Dwi tadi, sampai saat ini kami belum pernah mencoba, jadi menguji juga belum. Oh gitu ya Pak ya? Belum. Apakah ini karena ini anaknya sendiri ini lagi kuliah, atau mungkin juga ini hasil eksperimen gitu? Saya kira kalau pupuknya kok sudah legal ya, seperti itu. Cuma ini tadi tidak semuanya produk-produk yang masuk ke suatu wilayah ini selalu melalui pemerintah dalam dinas teknis, dan ini juga bukan sesuatu masalah selama produk itu legal, juga tidak masalah. Hanya kami ya seharusnya nggak malu juga ya terlalu kedahuluan. Iya. Oleh karena itu kami akan coba nanti untuk melihat lebih dekat lagi. Nah, memang itu memungkinkan dan menguntungkan untuk petani, kami akan coba kaji untuk kegiatan yang akan selanjutnya. Untuk ini ya Pak ya, kedepannya untuk kita kaji. Apa salahnya kalau memang itu bagus untuk petani, akan kita coba untuk membuat suatu kegiatan kan begitu. Nah benar sekali. Oke. Oh gini, ternyata Kasgot ini bekas magot gitu Pak. Ya, yang dimaksud Ibu Dwi ini ternyata Kasgot itu bekas magot. Jadi pupuknya terbuat dari bekas magot gitu. Magot sendiri apa ya ini?
Saya baru dengar. Sama ini Mbak Lia. Iya Bu Dwi. Juga baru dengar, makanya akan coba kita lihat lebih dekat lagi. Iya, oke baik. Dan ini masih ada pertanyaan lagi dari Mbah Singo yang ada di Gondang selaku petani. Nah, beliau ini petani yang juga menanam kedelai sebelumnya nih Pak. Nah, yang dikeluhkan yaitu mengenai kedelai yang memang sekarang itu lagi ini ya Pak, lagi langka gitu. Nah, ini yang disampaikan kenapa saat ini malas menanam kedelai. Beliau menyampaikan yaitu karena adanya hama dan lain sebagainya. Kemudian harga jualnya ini lebih murah dibandingkan kedelai impor gitu. Dan diharapkan adanya penyuluhan dari pihak Dinas Pertanian gitu Bapak. Nah, terkait dengan petani kedelai ini Pak, ini apa sih Pak kendala yang paling dihadapi? Karena melihat sekarang kalau kita mau mencari kedelai lokal ini sulit gitu. Iya, dan tadi keluhan dari Mbak Singo yang ada di Gondang gitu. Gini, Mbak Vino. Iya. Jadi begini, dulu kita coba kita merefresh ke belakang lagi. Dulu Nganjuk ini sebenarnya sudah pernah dinobatkan atau mendapatkan tugas sebagai daerah buffer stoknya kedelai. Kita punya sentra-sentra kedelai mulai dari sebagian Wilangan, Bogor, kemudian Virjoso itu, Banjar, Tanjung Anom, Pate, itu sebenarnya kita sudah pernah menjadi ini buffer stoknya nasional. Iya, jadi sentranya ya Pak ya? Iya, sentranya seperti itu. Namun dalam perjalanannya seiring dengan semakin pinternya petani dan juga tuntutan hidup yang semakin tinggi juga, akhirnya petani kan cenderung untuk memilih komoditi yang mempunyai nilai ekonomis lebih bagus. Nah, ini posisinya dilalah saja kedelai ini dipandang tidak lebih baik daripada komoditi lainnya. Iya. Karena kalau dibandingkan dengan biaya dan pendapatan, ini kedelai tidak lebih bagus daripada yang lain. Apalagi ketika dibandingkan dengan adanya kedelai impor ya, iya Pak, kualitasnya relatif lebih baik dan harganya lebih murah, sehingga rame-rame petani beralih komoditi kepada non kedelai. Jadi seperti yang di Virjoso sekarang ini hampir punah ya, tinggal sedikit. Dan ini nanti mulai mungkin di Maret ini baru ada kegiatan tanam kedelai, itu pun tidak lebih dari separuh areal biasanya. Gitu. Jadi sudah banyak berkurangnya areal kedelai karena memang tadi nilai ekonomisnya yang tidak lebih baik daripada komoditi yang lain. Belum lagi ini ya Pak ya, biaya tanamnya ini cukup besar gitu. Besarnya. Dibanding hasil panennya. Iya, jadi untungnya nggak banyak, sehingga mereka pasti memilih yang lain. Kalau seperti di Tanjung Anom, dulu itu ada 3.000 hektar ya, sekarang sudah tidak ada. Nah, bulan Juni itu mereka sekarang tanamnya menjadi jagung, karena jagung nilai keuntungannya lebih baik daripada kedelai. Iya. Nah, situasinya memang sudah berubah gitu. Iya, padahal kalau yang disampaikan oleh pendengar juga kemarin berbicara mengenai kedelai impor dan kedelai lokal, ini sebenarnya kalau dari segi rasa kedelai lokal ini yang dibilang lebih gurih gitu dibandingkan dengan rasanya lebih enak kedelai lokal, tapi kedelai lokal ini sangat langka gitu saat ini gitu. Bahkan harganya kedelai impor pun juga terbilang naik ya. Ini juga yang dikeluhkan oleh para pemproduksi tahu gitu. Jadi walaupun ini kedelai impor tadi, ini naiknya kan karena produksi kedelai lokal kita sedang kecil ya. Tidak ada. Dulu di bulan-bulan seperti ini sebenarnya ada panenan kedelai yang ditanam pada daerah-daerah kawasan hutan, lahan-lahan kering. Sekarang juga sudah tidak ada.
sudah beralih ke jagung, kemudian sudah ada yang ke bawang merah, kan seperti itu. Kedelai nyaris tidak ada. Sehingga pasokan kedelai lokal ke pasar-pasar ini sudah sangat-sangat kecil. Bahkan mungkin bisa dibilang sudah tidak ada, digantikan oleh ini kedelai impor. Kedelai impor ya? Iya, karena kedelai impor tadi mendominasi, maka ada secara otomatis ya hukum pasar, mereka bisa menaikkan harganya kan gitu. Makanya harga kedelai impor pun sekarang menjadi naik, menjadi semakin tinggi. Kira-kira ini biasanya sampai berapa lama nih Pak adanya kenaikan seperti ini? Kalau nggak salah kalau dilihat kenaikan sendiri ini sekitar bulan Desember ya? Mulainya dia. Mulai Desember. Ini kalau melihat pola tanam di Nganjuk, jadi di bulan Maret seperti ini, awal Maret seperti ini, kan mulai ada pertanaman kedelai yang nantinya akan diestimasikan untuk tanaman bawang merah. Ini sebenarnya luasannya ada 1.000 hektar lebih. Namun ketika saya melihat di ini data tadi bahwasanya untuk target kedelai, tanam kedelai di bulan Maret ini tidak lebih dari 700 hektar. Ini yang di Bator Joso undang. Kalau tanam bulan Maret, berarti nanti di sekitar Juni produksi kedelai lokal baru bisa keluar. Juni ya? Juni. Iya. Kalau hitungan seperti itu, ada kemungkinan bahwa di bulan Juni itu nanti kemungkinan loh ya, kemungkinan baru bisa turun karena ada intervensi panenan kedelai lokal kan. Gitu. Oke, jadi ada ya ada harapan lah ya Pak untuk turun gitu. Ya. Memang ya ini jadinya suka pedes gitu ya. Sekarang mungkin bisa agak ngurangin gitu atau mungkin mensiasati gitu ya dengan menanam cabai sendiri. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi Santoso yang saat ini anaknya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian gitu ya. Dengan hasil prakteknya yaitu memanfaatkan kasgot yaitu bekas maggot. Maggot ini biasanya limbah organik gitu. Ya, biasanya ubah limbah organik oleh lalat gitu ya. Oke, nah mungkin nanti Dinas Pertanian bisa mengkaji ya mengenai yang satu ini nih Pak. Ini sepertinya bisa diterapkan. Mungkin nanti Dinas Pertanian bisa melanjutkan, bisa mengkaji lebih dalam terkait yang satu ini. Iya, kalau memang dari hasil penelitian tadi menunjukkan hasil yang bagus, pasti kami akan mencoba untuk melihat lebih dekat lagi dan mengkajinya. Kalau memang itu nanti memberikan bisa memberikan kontribusi dalam membangun kesejahteraan petani, kan tidak ada salahnya kalau hari itu harus kita segera mulai kan begitu. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah menyempatkan kali ini untuk berbincang. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sedulur Jos. Nah nih Pak, sebelum mengakhiri kebersamaan kita, perbincangan kita, ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat Nganjuk, sedulur Jos semuanya. Iya. Jadi untuk saat ini yang paling penting bahwasanya untuk La Nina ini masih akan memberikan dampak negatif pada sektor pertanian karena derajat semakin tinggi dan mungkin angin kencang ini juga masih ada. Harapan kami petani-petani tetap waspada dan menyesuaikan pola tanamnya. Jadi tidak perlu memaksakan dengan komoditi-komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi namun tidak cocok dengan situasi iklim. Iya. Khususnya untuk daerah-daerah yang rawan banjir, mohon untuk bisa bersabar dan menyesuaikan komoditinya tadi. Jangan sampai kondisi seperti ini memaksakan sedang tanam bawang merah karena nanti untungnya tinggi. Jangan. Sebaiknya kita tidak terlalu melawan alam pada saat ini karena sampai dengan Juni diprediksi dampak La Nina ini nanti masih akan memberikan dampaknya di sektor pertanian.
Iya, oke. Jadi ini merupakan ya dampak ya Pak di sektor pertanian. Ini diperkirakan sampai Juni gitu ya Pak ya? Sampai Juni masih. Sampai Juni masih. Lalu nanti tinggal sisanya aja ya. Iya. Tapi masih ada dampaknya. Iya, tapi semoga juga petani-petani di Nganjuk ini tetap bisa ini ya memproduksi hasil taninya gitu. Ya meskipun ada keluhan saat ini sulit gitu untuk mendapatkan kedelai lokal. Semoga nanti kedepannya kita bisa mendapatkan kedelai lokal kembali gitu. Iya. Iya, baik Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktu kali ini. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol kembali. Iya. Iya, baik Bapak. Selamat kembali bertugas. Wassalamualaikum.